Makanya saya bilang, kenapa harus datang ke sini? Karena kakak tidak sendiri di sini. Di sini kakak banyak temannya. Kakak total penantian kakak 13 tahun berarti kan? Yang tadi yang kedua, pasien kedua dia 15 tahun penantian. Salam. Ya. Ini keberapa kali ke sini? Baru, Pak. Oh, baru pertama kali? Iya. Dari mana, Kakak? Dari Tangerang. Tangerang. Penantiannya udah berapa lama? Masing-masing saya 3 tahun. 3 tahun. Terus, udah pernah medical check up belum sebelumnya? Oh, 10 tahun. Kakak udah pernah ke dokter cek USG? Iya. Udah. Alhamdulillah nggak ada masalah. Terus HSG udah, transvaginal udah belum? Belum, baru USG belum. Transvaginal itu kan untuk mengetahui sel telurnya besar atau tidak, ya. Terus ketika di transvaginal bagus, sel telurnya besar, biasanya dokter menyarankan untuk tahap ke HSG. HSG itu untuk mengetahui ya adanya sumbatan atau tidak di kedua tuba ya kayak. Nah, terus kakak headnya lancar nggak? Headnya lancar, sering keputihan nggak kakak? Enggak, aman ya semuanya ya. Biasanya kalau sel telurnya kecil-kecil, itu masalah pada headnya yang berantakan. Ya, headnya Dulu pernah waktu sama yang pertama. iya, Pernah isi, Iya. cuman nggak berkembang ini keluar darah yang gumpalan. Gumpalan ini kan terjadi biasanya pengaruhnya dari penebalan dinding rahim. Kasus seringnya terjadinya keguguran itu ada beberapa kasus. Faktor, bukan cuma masalah pada istri, masalah pada suami juga bisa. Biasanya kalau masalah pada istri, sel telur kurang matang, satu. Kedua, masalah penebalan dinding rahim. Ini akan terjadi kerawan keguguran, dua hal ini. Yang kedua, kasus pada suami. Suami ini biasanya kasusnya masalah pada sel sperma. Sel spermanya bentuknya tidak normal, atau dibilang teratogospermia. Teratogospermia ini bentuk sel sperma tidak normal, Pak. Dia bisa mengikat sel telur, tapi tidak sempurna ngikatnya. Ya, kenapa tidak sempurna? Karena ya bentuknya tidak normal. Bertahan 6-10 minggu aja, setelah itu keguguran. Itu, jadi ada beberapa faktor. Kakak jangan berkecil hati. Bisa jadi itu bukan cuma karena kakak, bisa juga karena si suami kan gitu ya. Makanya saya bilang, kenapa harus datang ke sini? Karena kakak tidak sendiri di sini. Di sini kakak banyak temannya. Kakak total penantian kakak 13 tahun berarti kan? Yang tadi yang kedua, pasien kedua dia 15 tahun penantian. Banyak omongan dari sana dari sini. Iya, tapi kita nih harus berlapang dada, maksudnya mereka tidak tahu ikhtiar kita seperti apa. Cuma bisa ngomong seperti ini kan. Mudah-mudahan di sini kejodohan Kak. Ya. Makanya saya bilang semangat terus. Ini temannya banyak. Di sini bukan cuma sendiri ya, Kak. Ya, bukan cuma sendiri. Di sini tuh dari berbagai macam kasus, dari berbagai macam penantian. Ya, gitu. Apalagi Kakak headnya lancar, terus tidak sering keputihan. Ini aman harusnya. Nanti saya akan cari tahu apa masalahnya gitu. Mudah-mudahan masalah ini cuma masalah kecil. Sebenarnya tidak ada yang masalah besar. Masalah besar itu ketika saya sudah pernah menangani kasus yang paling parah selama saya menangani pasien promil. Ya, ada itu kasus yang paling parah itu saya bilang dia tubanya cuma tinggal satu karena dipotong. Yang satunya pernah terjadi proses kehamilan tapi di luar kandungan. Adanya di saluran tuba, buat tubanya satu dibuang. Tinggal satu tuba, itu pun tersumbat. Sedangkan tuba ini kakak tahu perannya apa? Tuba ini sangat berperan penting untuk proses kehamilan. Tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Kalau tersumbat, dia tidak akan ketemu. Ini pasien saya, penantiannya berapa kakak pernah tahu? Dahsyat, 25 tahun. Kasus dengan satu tuba, tersumbat, satunya sudah dibuang. Tidak ada tuba, cuma tinggal sebelah kiri. Dan ini pun tersumbat. Dokter sudah bilang, ini sudah tidak akan bisa hamil alami. Ini sudah dikatakan, kakak itu udah nggak bakal bisa hamil alami. Walaupun hamil, ini akan terjadi lagi ektopik. Nah, itu yang dibilang dokter. Dan dokter menyarankan untuk bayi tabung. Akhirnya dia nggak mau, karena apa? Bayi tabung itu satu mahal. Kedua, tingkat keberhasilannya cuma 20%.
Karena saya sudah berapa nanganin kasus yang sudah pernah 6 kali bayi tabung gagal, 3 kali bayi tabung gagal. Itu sudah berapa duit tuh kalau dihitung tuh, dengan 6 kali bayi tabung gagal semua. Karena emang cuma 20% tingkat keberhasilannya. Saya bilang masih ada jalan alternatif selain itu. Masih banyak solusi lain, masih banyak plan-plan lain kan. Jadi nggak harus seperti itu. Karena orang tua kita zaman dulu itu tidak ada yang namanya bayi tabung. Ya, satu karena apa? Kenapa sekarang banyak promil? Saya memahami. Ternyata setelah saya pelajari, kenapa banyak pasien promil? Ternyata pola makan. Makanan zaman sekarang itu racun. Ya, saya bilang makanan zaman sekarang itu racun. Itu ternyata, oh ini ternyata masalah utama tuh pola makan. Kedua, sudah makanannya seperti itu, olahraganya nggak ada, bahkan jarang, bahkan bisa sama sekali tidak olahraga. Ya, ini kan jadi racun ngendap terus dalam tubuh ya. Masuk lagi besok racunnya, masuk lagi tidak terurai. Itu ya. Nah, kedua, masalahnya yang paling berat itu pada suami. Azospermia. Azospermia itu dia punya cairan sperma. Dia bisa ejakulasi. Dia punya cairan sperma tapi tidak ada kehidupan. 0. Ini kasus terberat pada laki-laki. Makanya banyak laki-laki yang down, mentalnya down karena kasus itu. Azospermia. Dia punya sperma tapi tidak ada kehidupannya, tidak ada sel-selnya. Jadi percuma kenapa? Si istri bagus semuanya, ya, sel telurnya bagus, semuanya bagus, tapi suaminya bermasalah nih. Apa yang ketemu nanti? Tidak akan ketemu, cuma cairan aja yang masuk, tapi tidak ada kehidupan, tidak ada sel-selnya. Kalau ada selnya kan dia akan ketemu dengan sel telur, bisa membuahi. Nah, ini kasus paling berat pada laki-laki, azospermia. Tapi azospermia itu ada yang bisa disembuhkan dan ada yang tidak bisa disembuhkan. Contohnya, yang bisa disembuhkan itu biasanya karena varicocele, karena penyumbatan, pengaruh berat badan. Ini pengaruh ya. Azospermia itu banyak dari pengaruh dari berat badan. Iya, varicocele. Kedua, yang tidak bisa disembuhkan azospermia karena bawaan lahir, genetik ya. Faktor genetik ini tidak bisa disembuhkan. Yang bahan bakunya tidak ada. Faktor genetik yang bisa disembuhkan itu faktor genetik yang karena hormon, kromosom, testosteron, FSH itu sangat bisa disembuhkan. Masih bisa kita memperbaiki hormon. Tapi kalau sudah tidak bisa disembuhkan itu yang tidak ada testis, buah ya, buah zakar itu tidak ada. Bawaan lahir misalnya dia tidak ada itu karena bawaan lahir. Ya nggak bisa. Pernah ada pasien kasus azospermia, saya baca medical check up-nya, ternyata di situ tidak punya testis dia, Pak. Saya tolak karena ya saya nggak mau so tahu, karena apa ya, tidak ada pabriknya. Ini dari mana nanti? Iya, nggak ada pabriknya, itu kan pabrik sel sperma. Nah nanti apa yang mau diproduksi? Makanya kakak semangat terus ya, kayak mudah-mudahan di sini kejodohan. Amin. Biar cepat hamilnya. Amin. Ya.